Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya Tubagus Salim dan pada kesempatan ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua tentang sebuah cara kita untuk meningkatkan kreativitas, meningkatkan kemampuan dari hanya sekedar skill menjadi sebuah achievement atau menjadi sebuah prestasi. Dalam konteks ini karena saya sebagai seorang penulis dan juga pengajar dalam dunia penulisan, maka saya akan banyak memberikan contoh-contoh atau ilustrasi dalam dunia penulisan. Jadi dari kita sebagai seorang penulis yang katakanlah hanya punya skill basic, bisa nulis saja, kemudian kita berkembang ya menjadi kemampuan menulis yang berprestasi, kemampuan menulis yang diminati oleh banyak orang, kemampuan menulis yang dibutuhkan dan tentunya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk kita ya. Kita akan belajar di kesempatan kali ini. Baik teman-teman semua, saya ingin membuka satu mindset pada teman-teman semua bahwa setiap orang, saya dan Anda punya skill ya. Bahkan banyak orang atau hampir semua orang itu memiliki skill, lebih dari satu skill. Misalkan seperti saya itu kan punya banyak skill ya. Ada skill memasak, saya bisa loh. Kemudian skill mencuci ya, cuci piring, kemudian mengoperasikan komputer, kemudian main beberapa aplikasi itu adalah skill. Main game juga saya bisa gitu loh. Namun itu hanya sebatas skill, hanya sebatas kemampuan yang berefek hanya kepada diri saya saja gitu loh. Nah, sebelum saya ingin memberikan penjelasan bagaimana sebuah skill berubah menjadi sebuah keahlian, teman-teman tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan skill? Ya, skill itu adalah sebuah kemampuan yang bisa kita gunakan secara baik. Anda bisa menulis, ya Anda berarti punya kemampuan skill menulis. Anda bisa menjahit, berarti Anda punya kemampuan skill menjahit. Memiliki kemampuan skill saja tidak cukup. Ya, tidak cukup untuk menjadikan skill itu menjadi skill yang berprestasi, skill yang punya achievement. Ini menarik karena banyak orang atau kita sendiri ya kan sering merasa bahwa kita tidak punya skill. Sebetulnya yang dimaksud nggak punya skill itu bukan skillnya, tapi skill yang bisa menghasilkan manfaat, skill yang bisa menghasilkan prestasi. Tapi kalau skill ya semua orang punya skill. Maka cara berpikirnya itu harus pas ya. Jadi sehingga soalnya banyak teman-teman semua yang ngadu ke saya, yang curhat ke saya nggak bisa nulis, saya nggak punya skill menulis. No, sebetulnya Anda punya skill menulis, tapi skill menulis Anda belum berubah, belum berkembang menjadi skill menulis yang layak dibaca oleh banyak orang, layak diapresiasi oleh banyak orang. Kemudian skill menulis Anda belum menghasilkan. Mungkin permasalahannya itu. Nah, jadi skill itu didapatkan dari belajar. Ya. Belajar Anda melalui pelatihan dan seperti itu Anda mendapatkan skill. Namun menuju achievement, menuju prestasi itu Anda ada tekniknya. Ya. Tekniknya itu adalah hampir sama dengan ketika teman-teman menguasai skill itu.
Caranya adalah ya Anda praktek. Anda praktek sesering mungkin, kemudian Anda lakukan sampai betul-betul Anda menguasai, sehingga Anda punya sebuah otoritas, kemampuan dengan jam terbang yang tinggi. Ya. Misalkan teman-teman bisa mengendarai mobil, nyetir, ya kan? Nyetir saja Anda tidak bisa dibilang ahli. Tapi ketika Anda nyetirnya terus, ya kan, setiap hari Anda nyetir sampai jam terbang Anda sangat banyak, maka nanti yang Anda gunakan itu ya betul-betul refleks. Anda sudah menyatu dengan keahlian Anda, dan tentu saja sudah banyak orang yang tertolong oleh kemampuan Anda. Nanti itulah memunculkan authority. Ya. Tapi ada satu hal, ya, yang jarang dipahami oleh banyak orang ketika dia menentukan skill mana yang akan dijadikan sebuah keahlian. Karena kan tadi saya sudah bilang bahwa setiap orang itu punya lebih dari satu skill. Nah, pertanyaannya, saya memiliki skill banyak, ya, lebih dari satu, tapi kemudian kenapa saya memilih skill menulis? Ya, kenapa saya memilih skill menulis untuk dijadikan skill ahli, skill keunggulan saya? Ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi, tidak semua skill yang Anda miliki itu harus Anda kembangkan jadi ahli. Itu nggak mungkin, susah sekali, ya. Tapi Anda harus memilih satu skill di mana Anda tahu Anda bisa kuat menghadapi kondisi yang disebut dengan deep. Ini menarik, ya. Jadi teman-teman nanti bisa searching, ada yang dimaksud dengan kurva deep. Ya, kurva deep itu adalah sebuah kondisi di mana Anda akan menghadapi sebuah tantangan, yang mana tantangan itu akan membuat Anda menjadi seorang ahli, seorang pemenang ketika Anda sudah melewati tantangan kondisi, ya, seperti itu. Nah, kenapa saya memilih menulis? Karena saya percaya ketika saya menulis, ketika deep itu datang, saya kuat. Ya, ketika deep itu datang, saya kuat. Ya, terbukti sampai hari ini dari tahun 2012 saya terus menggeluti karir sebagai seorang penulis. Dan saya fokus, terus saya kembangkan, dan saya mendirikan banyak bisnis dalam industri penulisan. Karena memang saya fokus dalam bidang penulisan, menggeluti dalam bidang kepenulisan. Jadi ketika deep datang, dan berkali-kali deep datang, saya kuat. Tapi coba bayangkan ketika saya memilih skill memasak misalnya. Saya tidak membayangkan ketika deep itu datang ke dalam diri saya, apakah saya kuat seperti sekarang atau tidak. Makanya penting teman-teman semua, ketika ingin memilih sebuah skill, ya, perhatikan. Ketika teman-teman ingin memilih sebuah skill yang ingin dijadikan ahli, itu pertanyaannya, ketika deep datang, kuat nggak Anda? Ketika deep itu hadir dalam kehidupan Anda, siap nggak Anda bertahan? Kalau nggak siap, jangan. Kenapa jangan? Karena nanti Anda akan terlihat sangat salah kaprah, bodoh. Karena Anda sudah banyak mengeluarkan tenaga, ketika deep datang Anda kalah, Anda mundur. Harusnya Anda sudah prediksi bahwa ketika ada tantangan di depan, saya bisa nggak tetap bertahan. Misalkan Anda bisnis, ya, ketika Anda memutuskan untuk bisnis, ketika ada tantangan datang, tantangannya itu banyak, deep itu dalam bentuk apapun, dalam bentuk finansial, dalam bentuk penjualannya nurun, manufacturing, teknologinya kurang, Anda masih bisa nggak bertahan terus untuk mencari solusi keluar menjadi pemenang. Nah, siap nggak Anda menghadapi kondisi itu? Nah, ketika Anda siap menggeluti sebuah bidang, ya, masuk ke situ, Anda bertahan, Anda konsisten, Anda showing up, Anda selalu hadir,
maka percaya atau tidak, Anda akan menjadi ahli di bidang itu. Tapi ketika deep itu datang dan Anda mundur, nah inilah masalahnya. Banyak orang yang gagal karena dia tidak kuat menghadapi kondisi di mana dia tertekan, kondisi paling brutal ketika dia mempertahankan sebuah hal yang menjadi keahlian dia. Ini dalam bidang profesional, dalam bidang pekerjaan, kemudian dalam bidang bisnis, setiap orang akan menghadapi kondisi ini untuk apa? Untuk menunjukkan apakah dia menjadi seorang pemenang atau tidak. Karena nanti ketika Anda sudah menyelesaikan kondisi deep pertama, deep kedua, sampai Anda betul, meskipun tadi deep terus, tapi Anda akan naik terus, ya kan? Anda akan naik terus sampai Anda akan melihat, ya, banyak orang yang gagal, kemampuan Anda meningkat. Makanya saya di sharing saya sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa banyak orang yang menulis atau menulis itu senang di awal ketika Anda terinspirasi oleh orang lain. Wah, saya pengen menulis nih, saya pengen menghasilkan ide ini, macam-macam, semangat. Tapi sehari 2 hari setelah perjalanan, semuanya berakhir. Anda stuck, Anda bete, Anda bad mood, semuanya hilang dan Anda tidak menulis lagi. Naskahnya mangkrak dan tidak pernah bisa Anda selesaikan. Itu Anda mengalami kondisi deep. Maka disitulah tantangan Anda bertahan, showing up, konsisten, loyal terhadap apa yang harus Anda lakukan terus, atau Anda akan kalah. Ya, oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami sharing saya pada kesempatan ini. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, saya akan jawab di kolom komentar. Silakan ya. Semoga ini bisa membuat Anda semakin konsisten. Jadi kuncinya adalah ketika Anda menggeluti sebuah bidang, ada tantangan berhenti atau gagal. Maju terus atau gagal. Ya, itu kuncinya.